Bumi kita menyimpan banyak proyek konstruksi yang begitu megah, hingga sulit dipercaya bisa diwujudkan oleh manusia. Di video ini, kita akan menjelajahi sejumlah mega proyek luar biasa dari berbagai penjuru dunia, struktur-struktur yang bukan sekadar besar, tetapi juga menjadi bukti nyata keberanian dan kecerdasan manusia. Kita menuju Wales, Inggris Raya, tempat berdirinya Aquaduk Pontchilsylte, yang kerap dijuluki sebagai aliran air di langit. Struktur ini dibangun pada awal abad ke-19 oleh insinyur ternama Thomas Telford. Berbeda dengan akuaduk Romawi kuno yang umumnya terbuat dari batu, Pontchilsylte menggunakan teknologi yang tergolong revolusioner pada masanya, yaitu saluran air panjang dari besi tuang yang ditopang oleh 18 pilar batu raksasa, membentang sepanjang sekitar 307 meter dan berdiri setinggi 38 meter di atas lembah Sungai Dee. Keunikannya, sambungan besi tuang direkatkan menggunakan campuran kapur, pasir, dan darah sapi. Meski terdengar tidak biasa, teknik kuno ini terbukti sangat kuat dan mampu bertahan lebih dari 2 abad. Salah satu sisi salurannya tidak dilengkapi pagar pembatas tinggi, sehingga penumpang kapal akan merasa seolah sedang melayang di udara, dengan pemandangan lembah yang terbentang jauh di bawah. Kini, Aquaduk Pontchilsylte telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan masih berfungsi dengan baik hingga sekarang. Berikutnya, kita menuju Valencia, Spanyol, tempat berdirinya City of Arts and Sciences. Sebuah kompleks arsitektur yang dibangun di atas bekas dasar sungai Turia yang alirannya telah dialihkan. Dirancang oleh arsitek ternama Santiago Calatrava bersama Felix Candela. Setiap bangunannya terinspirasi dari bentuk-bentuk alam, mulai dari kerangka makhluk hidup, kelopak mata manusia, hingga bunga yang sedang mekar. Seluruhnya didominasi warna putih bersih dengan lapisan ubin keramik yang memantulkan cahaya matahari. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan utama, di antaranya El Hemisferic, bangunan berbentuk mata raksasa yang menaungi bioskop imah dan planetarium. Museu de les Ciències Príncep Felip, museum sains interaktif dengan struktur menyerupai kerangka ikan paus, El Oceanographic, akuarium terbesar di Eropa, serta Palau de les Arts Reina Sofia, gedung opera dengan atap melengkung yang tampak melayang di udara. Proyek ini sempat menuai kontroversi karena biaya pembangunannya yang besar. Namun seiring waktu justru menjelma menjadi ikon kebanggaan Spanyol dan salah satu destinasi wisata paling populer di Eropa. Kembali ke Tiongkok, ada Chengdu SKP Park, terobosan desain perkotaan yang memadukan kawasan komersial mewah dengan ruang terbuka hijau secara selaras. Keunikannya, hampir seluruh area pusat perbelanjaan dibangun di bawah permukaan tanah, sehingga dari atas kawasan ini tampak seperti taman kota modern seluas sekitar 190.000 meter persegi, bukan pusat perbelanjaan pada umumnya. Agar suasana di bawah tanah tetap terang, para arsitek merancang bukaan besar berupa ruang terbuka vertikal dan dinding kaca agar cahaya matahari menembus hingga lantai terdalam. Salah satu elemen paling mencolok adalah menara air setinggi sekitar 39 meter yang berfungsi sebagai instalasi seni sekaligus bagian sistem ventilasi alami. Kompleks ini juga terhubung langsung dengan jaringan kereta bawah tanah, sehingga tidak menambah kepadatan lalu lintas di permukaan. Berpindah ke Rumania, ada Salina Turda, tambang garam terdalam dan terbesar di Eropa yang kini bertransformasi menjadi objek wisata bawah tanah. Berada sekitar 208 meter di bawah permukaan tanah, tempat ini terdiri dari 14 ruangan berbentuk trapesium dengan ketinggian atap mencapai 54 meter, cukup luas untuk menampung sebuah gedung berlantai 15, membuat pengunjung merasa seolah berada di dalam katedral raksasa berdinding kristal garam murni. Suhunya sangat stabil, sekitar 12 derajat Celcius sepanjang tahun, dan udaranya kaya aerosol garam yang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan pernapasan, sehingga tempat ini juga dikunjungi untuk terapi speleoterapi bagi penderita asma dan alergi. Di dalamnya terdapat museum sejarah pertambangan, lapangan olahraga, hingga area bermain anak, bahkan cukup luas untuk kompetisi pesawat model di dalam tanah. Selanjutnya, kita menuju Inglewood, California, tempat berdirinya SoFi Stadium. Sebuah mahakarya arsitektur yang menjadi rumah bagi 2 tim NFL, Los Angeles Rams dan Los Angeles Chargers, serta dikenal sebagai struktur olahraga termahal yang pernah dibangun. Keunikan utamanya, stadion ini tidak memiliki dinding luar yang solid, melainkan ditutupi atap raksasa transparan yang berdiri sendiri, memungkinkan udara segar dari Samudra Pasifik mengalir bebas sambil tetap memberikan perlindungan dari cuaca. Di dalamnya terdapat Infinity Screen by Samsung, papan skor video berbentuk oval raksasa yang melayang di tengah stadion. Dengan luas sekitar 6.500 meter persegi, menjadikannya sistem tampilan video 4K terbesar yang pernah dibuat untuk acara olahraga. Lokasinya yang berada dekat Bandara Internasional Los Angeles dan di zona aktif gempa bumi membuat para insinyur harus menggali tanah sedalam 30 meter agar lapangan berada di bawah permukaan jalan. Sementara atap raksasanya didukung 37 kolom baja yang dirancang bergerak independen dari struktur tribun demi keamanan saat terjadi gempa.
Berikutnya kita menuju Prancis Selatan, tempat berdirinya Viaduk Millau, sebuah mahakarya rekayasa yang memegang rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia. Membentang sepanjang 2,4 km di atas lembah Sungai Tarn, struktur ini dirancang oleh Insinyur Michel Virlogeus bersama arsitek Lord Norman Foster. Pilar tertingginya mencapai 343 meter, lebih tinggi daripada Menara Eiffel. Kehadiran jembatan ini menjadi solusi bagi masalah kemacetan parah yang selalu terjadi di kota Millau setiap musim liburan. Secara teknis, pembangunan jembatan ini merupakan tantangan rekayasa luar biasa, karena kondisi angin di lembah tersebut sangat kuat. Jembatan ini menggunakan desain kabel tetap, di mana dek jembatan yang terbuat dari baja didukung oleh rangkaian kabel raksasa yang terhubung ke 7 pilar beton masif. Untuk memasang dek jembatan di ketinggian tersebut, para insinyur menggunakan sistem hidrolik canggih guna mendorong bagian-bagian dek dari kedua sisi lembah hingga bertemu di tengah dengan presisi milimeter. Salah satu pemandangan paling ikonik dari jembatan ini terjadi ketika kabut tebal menyelimuti lembah, membuat Viaduk Millau tampak seolah sedang melayang di atas lautan awan. Terakhir, kita menuju Dubai, tempat berdirinya Burj Khalifa, bukan sekadar gedung pencakar langit, melainkan simbol ambisi manusia yang ingin menyentuh awan. Berdiri dengan ketinggian fantastis mencapai 828 meter, gedung ini memegang rekor sebagai struktur tertinggi yang pernah dibangun manusia di muka bumi. Dirancang oleh firma arsitektur SOM dengan Adrian Smith sebagai kepala desainer, bentuknya terinspirasi dari pola bunga gurun. Sementara strukturnya dirancang khusus untuk menahan angin kencang di ketinggian ekstrim melalui sistem buttressed core yang menjaga kestabilan gedung. Dari seluruh proyek ini, ada satu benang merah, manusia tidak pernah berhenti mendorong batas kemampuannya. Gurun diubah menjadi kota, laut diubah menjadi daratan, bekas tambang diubah menjadi ruang publik yang menakjubkan. Semua ini bukan sekadar soal beton dan baja, melainkan keberanian memikirkan hal yang tadinya terdengar mustahil, lalu benar-benar mewujudkannya. Jika Anda tertarik dengan mega proyek luar biasa lainnya, jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini.